Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi kita bertemu dengan suatu pernyataan yang begitu hikmat dan serius, yang berkata berbahagialah orang yang suci atau yang bersih hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melalui agama, manusia berusaha dengan segala upaya untuk bisa berjumpa dengan Allah. Jadi ini adalah salah satu kerinduan manusia yang terbesar, berjumpa dengan Sang Penciptanya. Tetapi cara yang ditawarkan agama tidak pernah sungguh-sungguh membawa manusia berjumpa dengan Allah, karena caranya salah. Agama menawarkan berbagai jalan yang berbau mistik untuk mengalami perjumpaan dengan Allah, untuk melihat Allah. Yang dicari Tuhan, tapi yang seringkali dijumpai manusia justru adalah hantu karena salah kaprah. Saudara, yang ditekankan Tuhan di sini adalah kesucian hati, bukan kepala. Tuhan tidak tertarik dengan masalah intelektual manusia, tetapi hati yang utama. Dengan kata lain, kita perlu selalu mengingatkan diri kita sendiri bahwa iman Kristen adalah berurusan dengan hati. Perlu ditegaskan di sini bahwa doktrin itu sangat penting, tapi bukan hanya itu saja yang penting. Kita harus mengingatkan diri supaya jangan kita berhenti pada perjuangan pemahaman akali secara intelektual saja. Kita harus berjuang untuk mengerti, tapi yang berbahaya adalah jika kita hanya berhenti sampai di situ. Kekristenan berbicara tentang ajaran yang benar, doktrin yang benar, dan perbuatan yang sesuai, dan juga menekankan begitu pentingnya hati itu. Saudara, mengapa Tuhan tekankan hati manusia sangat penting? Karena kekristenan bukan hanya berurusan dengan intelektual atau perilaku yang kelihatan dari luar. Kekristenan dimulai dengan suatu pertanyaan yang mendasar, bagaimana kondisi hati kita? Apa yang dimaksud dengan hati? Yang dimaksud dengan hati berarti pusat dari kepribadian seseorang. Hati bukan semata-mata tempat sumber kasih dan emosi saja. Hati mencakup segala sesuatu yang mendorong semua tindak tanduk manusia. Hati mencakup pikiran dan kehendak manusia. Hati mewakili totalitas manusia. Oleh sebab itu Tuhan tekankan, berbahagialah orang yang bersih hatinya. Berbahagia orang yang bersih, bukan hanya di luar saja, tetapi hatinya, di pusat keberadaannya dan sumber dari semua aktivitasnya. Saudara, hati bukan saja sumber yang mengendalikan segala aktivitas luar, tetapi hati juga merupakan sumber semua masalah. Ingat apa yang Tuhan pernah katakan. Dari dalam hati muncul pikiran yang jahat, muncul kebencian, perzinahan, percabulan, iri hati, kesaksian palsu, hujat, dan lain sebagainya. Seringkali manusia beranggapan dengan memperbaiki kondisi lingkungan, maka kita dapat menyelesaikan masalah manusia. Namun saudara, memperbaiki kondisi lingkungan tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah manusia. Karena masalah itu timbul dari dalam, dari hati manusia. Masalah utama manusia ada pada pusat dari keberadaannya, pada hatinya yang jahat dan sesat. Saudara, apa yang dimaksud dengan bersih? Yang dimaksud hati yang bersih adalah hati yang tulus, yang murni, yang tanpa kepalsuan, yang tidak bercabang, yang suci. Menjadi orang yang bersih hatinya berarti menjadi seperti Tuhan Yesus sendiri. Menjadi orang yang bersih hatinya
berarti hidup dalam ketaatan kepada hukum yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Menjadi orang yang bersih hatinya berarti hidup semata-mata demi kemuliaan Tuhan saja, dan menjadikan itu sebagai tujuan utama hidupnya. Itu berarti suatu kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih mendalam, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Orang yang seperti itulah yang akan melihat Allah. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Sekali lagi, bukan orang yang mengerti doktrin yang akan melihat Allah, tetapi orang yang hatinya bersih, tulus, murni, dan suci. Saudara, apa yang dimaksud dengan melihat Allah? Pertama, kita dapat melihat Allah dalam arti kita melihat Dia di dalam segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak pernah dapat dilihat oleh orang lain yang hatinya kotor. Orang Kristen dapat melihat Allah di dalam sejarah. Ada suatu kemungkinan penglihatan akan Allah dengan mata iman yang tidak mungkin dapat dialami mereka yang bukan anak Tuhan. Kedua, kita dapat melihat Allah dalam pengertian mengenal Dia, merasakan Tuhan ada di dekat kita, menikmati kehadirannya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita dapat melihat Allah dalam arti merasakan karya perbuatannya atas hidup kita. Begitu nyata dan jelas sampai dapat merasakan seolah-olah kita sedang melihat Allah bekerja. Saudara, pertanyaan yang penting sekarang, bagaimana supaya kita memiliki hati yang bersih? Kita tidak bisa dengan kekuatan diri kita untuk menyucikan hati kita. Bahkan ketika kita mencoba melakukan hal itu, kita akan dapati bahwa hati kita tetap adalah penuh dengan dosa dan kotor. Lalu apa yang harus kita lakukan? Penyucian hati yang benar dimulai dengan kesadaran bahwa hati kita kotor adanya. Orang yang hatinya bisa disucikan adalah mereka yang pertama-tama melihat dan menyadari kekotoran hatinya di hadapan Tuhan. Dan dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menyucikan hatinya melalui darah Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang mampu menyucikan hati kita. Kemudian dia adalah orang yang tahu bahwa hanya firman Tuhan kebenarannya yang dapat menyucikan hati kita. Jadi saudara, orang hanya bisa disucikan hatinya ketika dia percaya dan taat pada pimpinan Roh Kudus untuk selalu berada di dalam firman Tuhan, untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hanya itu sajalah jalannya dan tidak ada cara lain. Saudara, ingin menjadi orang yang berbahagia, milikilah hati yang bersih. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin.